Konnichiwa, o genki desu ka minasan? Loh, kok jadi keterusan bahasa Jepang? Lama-lama bisa jadi saudaraan sama Genki nih. Guys, seperti halnya Indonesia, Jepang juga punya segudang tradisi. Salah satunya adalah upacara minum teh atau disebut sado. Budaya ini udah ada turun-temurun sejak zaman Edo, sekitar abad ke-16. Karena memiliki banyak filosofi, hingga saat ini sado masih dilestarikan. Karena salah satu tujuannya adalah untuk mendapat ketenangan jiwa. Eits, tapi kali ini kita nggak mau bahas upacara minum teh ya guys. Dan asal kamu tahu aja nih, ini bukan di Jepang, melainkan di salah satu restoran di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sambil nunggu makanan datang, kamu bisa keliling dulu menikmati tempatnya. Karena cuma di Furusato Izakaya, kamu bisa ngerasain ambience seperti di negara aslinya. Interior dengan material full dari kayu jati dan ulin, memang nuansa Jepang banget. Udah pasti instagramable lah ya. Apalagi kalau sekalian pakai kimono atau yukata. Hehehe. Nah, sekarang lanjut ke makanan. Udah tempatnya khas Jepang, menunya juga otentik Jepang. Sushi, sashimi, takoyaki, itu mah udah biasa. Cobain dong olahan yang lain. Ada chicken nangbang dan saikoro steak sebagai andalannya. Intip dulu dapurnya ya guys. Ada tangan-tangan profesional yang mengolah semua makanannya. Bahannya nggak ribet, utamanya ada short ribs dan daun rosemary. Kalau di bahasa Indonesia sih bisa disebut iga pendek bertulang. Nah, yang perlu kamu tahu nih, iga terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian atas dan juga bagian bawah. Nama kerennya adalah short ribs dan back ribs. Iga bagian atas memiliki tulang yang berukuran besar dengan sedikit daging. Makanya yang lebih populer adalah yang bagian bawah. Karena tulangnya lebih tipis dan dagingnya lebih tebal. Cocok banget diolah jadi barbecue. Tapi pastikan milih dagingnya yang masih segar ya guys. Agak tricky, tapi nggak susah kok. Kalau baunya masih layak, tandanya masih segar. Perhatikan juga teksturnya, harus yang masih kenyal. Cus deh dimasak. Caranya ditumis bakar. Gimana maksudnya ya? Gini guys, ditumis dulu di atas pan, terus ditorch. Jadi bagian dalam dagingnya bisa matang dengan cara ditumis. Sedangkan bagian luarnya matang terbakar. Tambah bumbu andalan, terus dioseng-oseng sampai rata. Beres deh guys. Jangan lupa daun rosemary-nya. Dalam dunia masak, daun yang berasal dari Asia dan Mediterania ini sering digunakan sebagai penambah aroma dan rasa. Memiliki rasa campuran mint sedikit pahit, rosemary juga bisa dijadikan aromaterapi. Oh iya, saikoro dalam bahasa Jepang adalah dadu, karena daging dipotong kotak seperti dadu. Next, nggak cuma saikoro steak yang harus dicoba. Ada chicken nangbang nih. Salah satu makanan yang terkenal banget di Jepang sana. Diolah dari bahan ayam, tepung, dan saus tartar. Sajian ini banyak ditemui di prefektur Miyazaki di sebelah selatan Pulau Kyushu. Lanjut proses ya guys. Pertama, ayam yang sudah dimarinasi dibalur dengan tepung. Pelan-pelan biar semua bagian rata terselimuti. Next, digoreng. Nah, yang satu ini gak cuma satu tahap. Butuh 2 kali proses menggoreng. Fungsinya biar dagingnya garing hingga ke dalam-dalamnya. Selanjutnya, marinasi lagi ke dalam campuran kecap asin, cuka, dan garam. Ini dia bumbu khasnya guys. Iya sih, gak ribet. Tapi justru itulah ciri masakan Jepang. Gak banyak rempah, karena mayoritas warga negeri Sakura suka rasa asin dan sedikit asam. Terakhir, berikan tartar saus di atasnya. Pada intinya sih, saus ini adalah mayones. Tapi dicampur dengan bawang bombay, perasan lemon, dan beberapa bahan lainnya. Makanya membuat rasa jadi agak-agak asam gimana gitu. Walaupun simpel, tapi tahu nggak sih kalau tartar saus sudah ada sejak zaman Napoleon Bonaparte. Seorang pemilik bar mencampurkan segala macam bahan jadi satu untuk menyambut prajurit Napoleon yang berkunjung. Karena rasanya enak, jadi populer deh hingga sekarang. Nah, semua menu udah jadi guys. Saikoro steak dan chicken nangbang. Itadakimasu. Kedua menu ini start from 120.000 hingga 300.000-an. Price don't lie guys. Rasanya dibuat seperti di negara asalnya. Dari segi kesegaran bahan dan ingredients-nya. Tapi percaya deh, di lidah orang Indonesia, semua menu di sini cocok. Apalagi chicken nangbang dan saikoro steak ini. Yang ada, sekali coba,
kamu malah mau nambah. Hihihi. Cus, cobain guys. Gak usah jauh-jauh ke Jepang kan untuk bisa coba masakan tradisionalnya.